Geologi vertebrata. Kedudukan vertebrata dalam klasifikasi filogenetik. Jadi pada materi ini akan membahas mengenai vertebrata dan juga klasifikasi filogenetik. Dalam sistem klasifikasi filogenetik, vertebrata menempati kedudukan sebagai subfilum dari filum Chordata dalam kingdom Animalia. Kingdom Animalia artinya kerajaan hewan. Pengklasifikasian hewan vertebrata artinya pengelompokan hewan berdasarkan adanya tulang belakang. Jadi meskipun di dunia ini ada beberapa jenis hewan, ada banyak hewan, namun ada sistem pengklasifikasian di mana di sana yang dilihat itu ada atau tidaknya tulang belakang. Hewan-hewan yang memiliki tulang belakang dikelompokkan menjadi vertebrata dan yang tidak bertulang belakang dikelompokkan menjadi invertebrata atau avertebrata. Jadi invertebrata dan avertebrata itu sama. Ya. Dan pengelompokan ini dapat mempermudah saat proses pengidentifikasian hewan. Klasifikasi sistem filogenetik adalah suatu sistem klasifikasi untuk mencerminkan gambaran urutan perkembangan makhluk hidup menurut sejarah filogenetiknya. Nah, serta hubungan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan takson yang lain. Ciri utama dari kingdom Animalia yang pertama, dia tidak memiliki dinding sel, karena yang kita ketahui memiliki dinding sel adalah tumbuhan. Kemudian dia juga tidak berklorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri dan tidak dapat berfotosintesis. Kemudian hewan itu bisa bergerak dengan bebas karena mereka memiliki anggota gerak, tidak diam. Kalau pada tumbuhan kan mereka mempunyai akar yang tertancap di tanah sehingga tidak mudah bergerak bebas. Sedangkan hewan dia dapat bergerak bebas menggunakan anggota-anggota geraknya. Ada yang memiliki sirip untuk bergerak, ada yang memiliki tangan, kaki ya. Tangan itu sebenarnya adalah yang memiliki tangan dan kaki itu biasanya disebut dengan hewan berkaki 4. Kemudian ada juga yang memiliki 2 kaki dan ada yang tidak memiliki kaki. Kemudian filum Chordata ialah kelompok hewan, termasuk di dalamnya itu ada vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri yang serupa dengan vertebrata. Oke, pertama pengertian filogenetik. Filogenetik merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang berhubungan. Filogenetik ini mempelajari serta juga menentukan hubungan evolusioner atau juga pola keturunan kelompok organisme. Filogeni merupakan sejarah evolusi kelompok organisme yang saling terkait. Nah, hal ini diwakili oleh pohon filogenetik yang menunjukkan bagaimana spesies tersebut terhubung satu sama lain dengan melalui nenek moyang yang sama. Nah, itu biasanya digambarkan melalui pohon filogenetik. Sebuah klade merupakan kelompok organisme yang melingkupi leluhur dan semua keturunannya. Sistem klasifikasi filogenetik ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau filogenik. Sistem filogenetik ini diperkenalkan oleh Charles Darwin. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak pula persamaan morfologi dan anatominya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan, maka semakin besar pula perbedaannya, ya. Atau semakin sedikit persamaannya, maka makin besar perbedaannya, maka makin jauh pula hubungan kekerabatannya. Misalnya, gorila lebih dekat kekerabatannya dengan orang utan dibandingkan dengan manusia. Hal itu didasarkan pada tes biokimia setelah ilmu pengetahuan berkembang pesat, terutama ilmu pengetahuan tentang kromosom, DNA, dan susunan protein organisme. Ya. Jadi melalui serangkaian tes itu dapat diketahui bahwa gorila lebih dekat kekerabatannya dengan orang utan dibandingkan dengan manusia.
Linnaeus mengklasifikasikan organisme dengan berdasarkan ciri-ciri fisik yang jelas. Pada dasarnya, organisme ini dikelompokkan bersama-sama apabila mereka tampak sama. Setelah Darwin menerbitkan teori evolusi pada tahun 1800-an, para ilmuwan mencari cara untuk mengklasifikasikan organisme yang menunjukkan filogeni. Filogeni merupakan sejarah evolusi dari kelompok organisme yang terhubung. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan organisme yang menunjukkan filogeni dengan menggunakan klade. Ya, klade adalah kelompok organisme yang melingkupi leluhur serta juga semua keturunannya. Klade ini didasarkan pada kladistika. Kladistika adalah metode membandingkan ciri-ciri spesies terkait dalam menentukan hubungan leluhur serta juga keturunannya. Seperti kita lihat pada gambar ini, di sini ada spesies 1, spesies 2, dan spesies 3. Spesies 1 dengan spesies 2 ini dihubungkan oleh garis, ya. Ini disebut dengan pohon filogenetik. Ada ranting-ranting, ada cabang, ada tangkai, ya. Nah, pohon filogenetik ini menunjukkan tentang bagaimana 3 spesies 1, spesies 2, dan spesies 3 ini memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain, yaitu dengan melalui nenek moyang yang sama. Bisa dilihat spesies 1 dengan spesies 2 itu lebih erat hubungannya dibandingkan spesies 1 dengan spesies 3 ataupun spesies 2 dengan spesies 3. Karena spesies 1 dengan spesies 2 itu memiliki nenek moyang yang sama. Sedangkan spesies 2 dengan spesies 3 itu juga memiliki nenek moyang, tapi lebih jauh hubungan kekerabatannya, ya. Jadi yang paling dekat hubungan kekerabatannya itu adalah spesies 1 dengan spesies 2. Contohnya tadi, spesies 1 ini dianggap gorila, spesies 2 ini orang utan, dan spesies 3-nya adalah manusia. Jadi gorila dengan orang utan itu kekerabatannya lebih dekat dibandingkan gorila dengan manusia ataupun orang utan dengan manusia. Adapun beberapa parameter yang digunakan dalam klasifikasi filogenetik antara lain, yang pertama, persamaan struktur tubuh dapat diketahui secara eksternal maupun internal, ya. Jadi bisa dilihat dari penampakan yang ada di luar maupun yang di dalam, hal yang tidak bisa dilihat dari luar atau hanya yang bisa diketahui dari dalam. Kemudian menggunakan biokimia perbandingan, misalnya hewan Limulus polyphemus dahulu dimasukkan ke dalam golongan rajungan atau crab atau kepiting karena bentuknya mirip. Tapi setelah dianalisis darahnya secara biokimia, terbukti bahwa hewan ini tidak dekat dengan rajungan, melainkan lebih dekat dengan laba-laba, ya, atau spider. Nah, berdasarkan bukti ini, maka Limulus akhirnya dimasukkan ke dalam golongan laba-laba. Berdasarkan genetika modern, gen dipergunakan juga untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup. Adanya persamaan gen menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Klade diwakili oleh kladogram, seperti pada gambar di bawah ini. Kladogram tersebut merupakan klade mamalia serta juga reptil. Klade reptil termasuk burung, ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa burung berevolusi dari reptil. Bisa kita lihat di sini burung, di bawahnya ada klade reptil. Linnaeus mengklasifikasikan mamalia, reptil, serta juga burung-burung di kelas yang terpisah. Jadi ada mamalia, kura-kura, ular, buaya, dan burung itu di kelasnya terpisah. Namun antara burung dengan reptil itu saling berhubungan karena menurut teori evolusi burung itu merupakan
evolusi dari reptil. Jadi di sini mamalia mau diwakili oleh tikus, kura-kura itu mewakili kura-kura, ular, buaya itu masuk ke reptil ya. Kemudian burung itu apes. Jadi di sini ada keladenya, ada kelade. Kladogram ini mengklasifikasikan mamalia, reptil, serta burung-burung pada kelade didasarkan pada hubungan evolusioner mereka. Terdapat 3 jenis filogenetik ya. Yang pertama, kelompok monofiletik. Ini mengandung leluhur dan semua keturunannya. Kemudian yang kedua ada kelompok parafiletik, berisi leluhur tetapi hanya beberapa keturunannya, tidak semua. Jadi kemudian yang ketiga kelompok polifiletik, ini berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama. Jadi bedanya kalau monofiletik ada leluhur dan terdapat semua keturunan. Kalau parafiletik ada leluhur tapi tidak semua keturunan. Sedangkan kelompok polifiletik ini memiliki berbagai macam organisme, berbagai macam keturunan tanpa adanya nenek moyang. Nah, ini adalah contoh pohon filogenetik. Di situ yang sebelah kiri ada chordata dan arthropoda. Chordata bercabang-cabang lagi ya. Paling bawah itu adalah yang nenek moyangnya itu adalah chlorophyta. Kemudian ada menjadi metazoa, dibagi menjadi chlorophyta, platyhelminthes dan protozoa lain. Lalu keturunan-keturunannya ada Nemathelminthes, Mollusca, Echinodermata, Annelida, Arthropoda dan Chordata. Kemudian sebelah kanan di situ ada Protista. Protista kemudian dia memiliki keturunan fungi, tumbuhan multisel, alga, lumut hati. Dan semakin ke atas ada kemudian berkembang lagi menjadi monokotil, tumbuhan berbunga, semak dan pohon. Ini ada contoh pohon filogenetik. Oh ya, sebelum lanjut ini, kenapa justru keturunannya itu di atas itu semakin banyak? Karena kita lihat pada pohon itu di bawah itu adalah batangnya itu dianggap sebagai nenek moyang, kemudian ranting-ranting dan dahannya itu adalah keturunannya ya. Bisa juga dibalik. Nah, seperti ini hanya untuk mempermudah penggambarannya saja. Nah, di sini ada Kingdom Animalia. Ini adalah pohonnya, nenek moyangnya, yaitu animal, hewan. Nah, dari hewan ini kemudian keturunannya dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas. Fish atau fishes. Ya, kemudian birds, apes, amphibia, amfibi, mamalia, dan reptil. Kalau invertebrata ada cnidaria, worms, arthropod, mollusca. Ini adalah lawan filogenetik hewan vertebrata pada sekitar jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian mereka berevolusi, ada yang menjadi Geolus species, kemudian ada cartilaginous species, modern bony species, amphibian, reptile, bird and mammal. Ini adalah sumber untuk membuat PPT ini diambil dari sini ya, sebagian. Nah, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.